Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ACTM Setanah Air? Kali ini saya akan mengangkat kisah tentang mama saya, perjalanan beliau untuk menjadi seorang mu'alaf. Bagian pertama. Chung Liung adalah nama Cina mama sebelum beliau memeluk agama Islam. Beliau lahir di Pontianak namun besar di Jakarta. Beliau menjadi mu'alaf saat umur 13 tahun. Saat itu mama menginjak bangku SMP kelas 1. 1 tahun sebelum mama masuk Islam, mama sudah belajar banyak tentang agama Islam. Belajar mengenal bahwa Tuhan itu satu. Belajar gerakan sholat dan bacaannya. Belajar tentang arti puasa. Dan belajar mengaji. Hanya saja masih dalam tahap dasar. Mama belajar itu semua dari teman bermainnya yang bernama Titin. Dan disambut hangat oleh neneknya Titin yang dipanggil Aka. Tekad mama untuk memeluk agama Islam sudah bulat, tinggal mengucap syahadat saja di hadapan ustadz atau ustadzah. Namun mama masih memikirkan perasaan orang tuanya, perasaan kakak-kakaknya, serta perasaan dari kerabat terdekatnya. Maklum saja, belum ada di keluarga mama yang memeluk agama lain atau pindah agama. Dan mama termasuk anak bungsu dalam keluarga. Jadi kalau sampai mama memutuskan untuk keluar dari agama lamanya, itu merupakan pertentangan yang sangat besar. Setiap harinya mama selalu berdoa, minta dibukakan jalan agar dimudahkan masuk Islam, tanpa menyakiti perasaan orang tuanya maupun kakak-kakaknya. Sering juga mama melamun, memikirkan itu semua. Perasaan kosong atau melamunnya itu sering dibawa ke sekolah. Hingga suatu hari, ketika dalam perjalanan menuju sekolah, mama jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian dibawa oleh teman-temannya menuju ke ruang guru. Dan setelah beberapa saat, mama terbangun. Namun di dalam dirinya terdapat jin yang merasukinya. Orang tuanya pun dipanggil ke sekolah untuk melihat keadaan anaknya. Namun, ketika sampai di sekolah, mereka terperanjat, kaget bukan main, melihat anaknya sedang membaca kitab suci Al-Quran. Usaha demi usaha pun dilakukan untuk mengeluarkan jin Islam yang ada di dalam tubuh mama. Tapi semua usaha itu gagal. Hingga akhirnya jin tersebut meminta kepada kedua orang tua mama untuk merelakan anaknya masuk Islam. Awalnya mereka keberatan. Namun jin tersebut memaksa dan mengancam tidak mau keluar dari tubuh mama hingga mereka menyetujuinya. Setelah sadarkan diri, mama dibawa pulang ke rumah dan diceritakan segala hal yang terjadi selama di sekolah. Dengan berat hati, orang tua mama menyetujui jika anaknya pindah agama. Kakek saya agak berat menerima anak bungsunya menjadi seorang muslim. Namun nenek saya lebih berlapang dada. Beliau berkata bahwa ia sudah tahu hal ini akan terjadi nantinya. Kemudian beliau bercerita, selama mengandung mama, fisiknya menjadi lemah, mual dan muntah sepanjang hari, sehingga tidak bisa mencari nafkah. Ketika itu kakek dan nenek bernomisili di Pontianak. Tetangga sana menyarankan agar nenek datang ke datuk. Datuk adalah seorang alim yang dihormati oleh penduduk sekitar dan terkenal bisa mengobati penyakit. Datuk menolong semua orang yang datang kepadanya tanpa membeda-bedakan agama apapun. Kemudian nenek menceritakan rasa sakit yang dialaminya kepada Datuk. Datuk memberinya sebotol air putih yang sudah dibacakan doa sebelumnya. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit itu pun berkurang sehingga nenek bisa kembali berdagang berkeliling demi memenuhi kelangsungan hidupnya. Hal itu berlangsung selama kehamilan. Setiap air botol yang diberikan habis, nenek kembali datang kepada Datuk. Memasuki usia hamil tua, Datuk berpesan kepada nenek, kalau nantinya anak yang berada di perut nenek kelak akan mengikuti agama yang dianut Datuk, yaitu agama Islam. Nenek hanya terdiam dan berterima kasih kepada Datuk atas bantuannya selama ini. Kisah ini akan dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.